Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibi ilahil alamin Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin wa ashabihil mayaminal muntajabin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan nikmat umur panjang sehingga dapatlah kita menunaikan ibadah puasa. Semoga seluruh amal kita di bulan suci ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala di sisinya insyaallah, amin. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah, dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa ada seorang pendeta Yahudi bertanya kepada Rasulullah tentang pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Ia bertanya kepada Nabi, pahala apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan? Nabi menjawab, "Ma min mu'minin yasumu syahra Ramadan ihtisaban illa aujaballahu tabaraka wa ta'ala lahu sab'a khisalin." Tiada seorang hamba mukmin yang berpuasa di bulan suci Ramadan semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah akan menetapkan kepadanya 7 perkara. Awwaluha yadhubul haramu fi jasadih. Yang pertama adalah sel-sel yang tumbuh dari haram akan meleleh dari jasadnya. Di akhir zaman yang penuh dengan cobaan ini, mungkin sangat susah kita untuk mendapatkan makanan yang halal, sehingga dengan terpaksa, baik disengaja maupun tidak, kita pernah mencicipi makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan berpuasa di bulan Ramadan ini, seluruh sel-sel yang tumbuh dari makanan haram yang pernah kita makan akan meleleh dan akan sirna dari jasad kita. Watsaniyatu yaqrubu min rahmatillahi azza wajal. Yang kedua adalah ia akan dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu rahmat? Rahmat adalah penambahan kebaikan, idhafatul khair yang diperuntukkan kepada hamba-hamba Allah di dunia ini. Jadi segala kebaikan yang pernah kita dapatkan di dunia ini, itu semua adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat dijelaskan bahwa rahmat itu terbagi kepada 2 bagian. Ada rahmat yang sifatnya umum dan ada rahmat yang sifatnya khusus. Rahmat umum ini diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hamba-hambanya yang ada di dunia ini, baik hamba-hambanya yang taat maupun hamba-hambanya yang bermaksiat. Jadi segala kebaikan yang didapatkan oleh hambanya yang di dunia ini, itu semua adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti matahari, seperti hujan, seperti udara, air dan sebagainya. Semua itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan semua mendapatkannya, baik yang taat maupun yang bermaksiat. Tapi ada rahmat yang sifatnya khusus, yang diperuntukkan kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa dan juga berbuat amal soleh di dunia ini. Sebagaimana dalam riwayat juga dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan 100 rahmat. 1 rahmat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi ini, dan dengannya seluruh hamba-hamba Allah yang ada di bumi ini saling mengasihi. Dan 99 rahmat lagi Allah khususkan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa dan juga beramal soleh. Tentunya orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini akan dekat dengan rahmat khusus Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita berpuasa di bulan suci ini dengan ihtisaban, dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan karena riya dan tuntutan orang lain. Watsalitsatu yakunu qad kafara khati'ata Adam abihi. Yang ketiga adalah dengan berpuasa di bulan suci Ramadan ini, ia telah menutupi kesalahan Nabi Adam, ayahnya. Warabi'atu yuhawwinullahu alaihi sakaratil maut. Keempat adalah Allah akan meringankan atasnya sakaratul maut. Sakaratul maut adalah detik-detik ketika malaikat Israel datang mencabut nyawa manusia. Dan pada saat itu, manusia yang dicabut nyawanya oleh malaikat Israel akan merasakan kesakitan yang luar biasa. Dalam riwayat dijelaskan, sakitnya sakaratul maut itu lebih sakit atau lebih pedih dari 200 sayatan pedang. Akan tetapi, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa tentunya tidak akan merasakan sakitnya sakaratul maut. Apalagi dalam riwayat ini dijelaskan bahwa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala
sakitnya sakaratul maut kepadanya. Wal khamisatu amanun minal ju'i wal atshi yaumil qiyamah. Dan yang kelima adalah ia akan memperoleh keamanan dari rasa lapar dan dahaga di hari kiamat. Dalam riwayat dijelaskan pada hari kiamat nanti di padang mahsyar, jarak antara matahari dan manusia itu sangat dekat sekali. Sehingga seluruh manusia yang berada di padang mahsyar pada hari kiamat nanti akan merasakan kepanasan yang luar biasa. Dan pada saat itulah mereka akan merasakan lapar dan dahaga yang betul-betul mencekik leher mereka. Dan orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini akan merasakan keamanan dari rasa lapar dan dahaga pada hari kiamat nanti. Oleh karena itu janganlah kita sia-siakan kesempatan ini. Marilah kita berpuasa dan melakukan amal ibadah pada bulan suci ini dengan penuh kekhusyuan dan keikhlasan. Wassadisatu yu'tihillahu bara'atan minan nar. Dan yang keenam adalah Allah akan memberikan kepadanya jaminan keterbebasan dari siksa api neraka. Oleh karena itu manfaatkanlah sisa hidup yang Allah berikan kepada kita di bulan suci ini. Manfaatkanlah itu untuk berpuasa dan berbuat baik, memberikan sedekah kepada orang-orang yang berpuasa, memberikan pertolongan kepada orang yang lemah, membantu anak yatim. Semua perbuatan itu sangat baik kita lakukan di bulan suci ini untuk mengharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wasabi'atu yut'imuhullahu min thayyibatil jannah. Dan yang ketujuh adalah Allah akan memberikan kepadanya hidangan yang terlezat di surga. Oleh karena itu apabila kita ingin merasakan kenikmatan surga, mencicipi hidangan terlezat di surga, maka manfaatkanlah bulan suci Ramadan ini untuk melaksanakan ibadah puasa dan berbuat baik serta meningkatkan amal ibadah kita dalam mencari keridhaan Allah. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.